perdata. Juga kami dapat membuat LO, pendapat legal opinion apabila mungkin diminta. Juga ada juga di kantor kami, setiap kantor ada kejati, pos pelayanan hukum ataupun pengaduan masyarakat. Itu ya hanya untuk dinas ataupun instansi. Pribadi masyarakat juga bisa mungkin ada mau konsultasi hukum tentang waris ataupun pengaduan tentang apapun kegiatan pemerintahan bisa datang ke kejaksaan. Nah, itu poinnya yang sering kami lakukan penyidikan kaitannya tentang tindak pidana korupsi ataupun yang lain. Biasanya adanya pengaduan masyarakat atau pengaduan dari LSM ataupun pihak yang lain datang ataupun bersurat ke kami, maka kami akan melakukan telaah. Telahan itu juga kami melakukan full bucket, full data, tidak sembarang ya. Tidak semua labdu juga kami terima. Kalau labdu itu kuat, ada lampiran surat-surat atau bukti-bukti apa, kami bisa tindak lanjuti, turun ke lapangan. Seperti contohnya yang baru saja saya kemarin itu ada di daerah Temanggung. Kaitannya ini yang sering ribut juga kaitannya penerimaan siswa. Kebetulan itu SMP. Saya lupa untuk berapa kelas. Contohnya 12 kelas sudah ditetapkan. Ternyata pada saat pengumuman tuh masih ada pihak-pihak ataupun putra-putri yang ngotot ingin diterima di sekolah itu. Akhirnya mereka ngadain rapat, akhirnya mengajukan ke Dinas Pendidikan minta nambah 1 kelas. Nah, setelah tambah, akhirnya ada nambahan itu apa, padahal itu kalau udah diatur seperti itu minta tambah, kalau 1 diloloskan pasti semua kan pingin juga nambah. Akhirnya menimbulkan keributan dan akhirnya memang di situ tidak ada tindak pidana korupsi, tapi di situ ada kesalahan pelanggaran administrasi. Nah, itu juga merupakan yang bisa menjadi pengaduan dari masyarakat yang memang kami juga harus tindak lanjuti, dan biar tidak menimbulkan kegaduhan juga harus diselesaikan secara tuntas. Dan selain itu, apabila pesan saya, apabila Bapak Ibu ada proyek kerjaan fisik atau non fisik, seperti contohnya alat peraga, buku, mebeler, dan yang lain, apabila ragu-ragu bisa minta pendampingan pada Kejaksaan Negeri Cilacap, bisa melalui Datun, bisa juga melalui seksi intelijen, yaitu lewat PPS, Pengamanan Pembangunan Strategis. Pada saat Pak Jokowi awal-awal menjabat presiden, banyak menerima keluhan dari PPK. Waktu itu gentol-gentolnya kejaksaan, kepolisian, KPK itu target minimal setahun 1 kejari itu 5 berkas tipikor. Akhirnya mereka saling ngebut untuk mengamati pembangunan, mana-mana yang salah langsung ditindak. Akhirnya PPK ketakutan, curhat ke Presiden, akhirnya Presiden memerintahkan pada Jaksa Agung untuk melakukan kebijakan proyek-proyek strategis di nasional. Jadi kita mengawal dari awal sampai akhir semua proyek-proyek tersebut agar tidak terjadi pelanggaran di awal, di tengah, atau di akhir. Itu gunanya program
pengamanan pembangunan strategis. Seperti tahun lalu, mungkin tanpa pengetahuan Dinas Pendidikan, kami turun ke daerah Kampung Laut. Di sana ada SMP 2 Kampung Laut. Saya turun ke sana. Sedang ada pembangunan waktu itu. Mungkin sekarang sudah digunakan ya. Alhamdulillah, dan beberapa sekolah di daerah Cilacap. Waktu itu yang melaksanakan Kementerian PU dan kontraktornya juga yang melakukan lelang Kementerian PU-nya. Itu kami juga se-Jawa Tengah. Dan mungkin di beberapa daerah ada yang welcome, ada yang tidak welcome juga, kaitannya dengan mungkin ada yang keberatan kalau kontraktornya itu dari kementerian, maunya kontraktornya dari daerah. Tapi itu sudah ada aturannya, karena kalau SMA itu harus dari kementerian atau provinsi kementerian, mungkin sudah ada aturan seperti itu, diterima aja. Tapi yang saya saat itu di lapangan ada pembangunan bareng-bareng antara dari kementerian sama yang dari pihak sekolah sendiri, soal kelola. Banyak sekali. Jadi jangan sampai itu berbenturan seperti atau double anggaran ataupun apa, atau bahkan mengatasnamakan dari bantuan komite, itu juga benar-benar diperhatikan administrasinya. Apabila kelak suatu dilaporkan oleh masyarakat ataupun LSM, Anda sudah menyiapkan administrasinya. Seperti yang Pak Padiono tadi katakan, bahwa usia untuk dilakukan pengaduan masyarakat terhadap suatu tindak pidana korupsi itu 18 tahun. Walaupun nanti mungkin panjenengan sudah pensiun, ada yang mengadukan, ya nanti tetap dipanggil ke kejaksaan juga. Nah, ya makanya dari awal kita niat benar-benar baik, benar-benar tulus, ikhlas demi kemajuan sekolah kita masing-masing. Nawaitunya memang tulus, dan apabila ada pihak lain yang mungkin mengganggu jalannya proyek tersebut, Anda tetap siap-siap berita acara. Berita acara itu penting. Apabila nanti sewaktu-waktu Anda diperiksa di kejaksaan ataupun di APH lain, kenapa Anda berbuat ini? Ini ada berita acaranya, ada saksinya, hitam di atas putih. Jangan mau kalau Anda diperintah apa, ada pihak minta apa, diperintah apa, lolos begitu aja tanpa acara, itu jangan mau. Karena itu buat tameng Anda kalau bila diperiksa di APH. Itu yang utama. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau biasanya ada komite, saya juga beberapa kali jadi komite sekolah, sama-sama ada musyawarah antara komite sekolah dengan para wali murid, benar-benar secara terbuka, jangan dilakukan sepihak, karena sering saya juga waktu itu tugas di Tegal, Kendal, juga sering menangani lagu tentang sekolah. Kalau di Kejati juga saya juga pernah beberapa sekolah ada dana DAK, ada dana DWH itu juga. Jadi benar-benar administrasinya disimpan lagi, jangan sampai mungkin terbakar atau kena rayap ataupun banjiran, karena itu adalah senjata Bapak Ibu pada saat waktu-waktu ada pemeriksaan, entah itu dari APH ataupun dari pihak intern Itwas di lingkungan Pemda Kabupaten Cilacap. Demikian mungkin sedikit dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Muhammad Budi Setiadi,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyampaikan beberapa hal. Saya minta maaf kayaknya hari ini saya enggak model Pak Pani. Saya agak goyang. Jadi mungkin kecapean ya. Dari hari Senin saya di Cilacap. Tadi malam aja, di tengah malam saya terbangun bingung. Ini kamarnya siapa sih? Biasanya kalau kemana-mana, staf khusus saya ikut. Bojone maksudnya lah. Ini karena dinas jadi orang kepenak. Kalau saya bawa istri, sebelah saya juga maunya bawa istri, kiri saya bawa suami kan gegeran kabeh. Nyambut gawe kok nggak wani bojo. Saya namanya Muhammad Dwi Setiatinggi. Terakhir jabatan struktural saya Kepala Kejaksaan Negeri di Bontang. Mungkin ada yang belum pernah lihat kota Bontang. Krungu jenenge tok ndean. Be malah nek nganti urung tahu krungu ya kebangetan lah urung kabeh kalau krungu. Pernah jadi Kajari Bontang setahun saya di sana. Saya aslinya lahir sampai umur 30 tahun di Purwokerto. Iya memang sengaja saya pakai bahasa itu. Kenapa? Ya biasanya menit ke-6 baru kelihatan Purwokerto nih. Tapi ini dari 0 menit malah sudah langsung kelihatan. Saya lahir di Purwokerto sampai umur 30 tahun. Kemudian 98 saya ke Riau sana, di Selat Panjang. Ada yang pernah dengar kota Selat Panjang? Kan? Selat Panjang sekarang jadi kabupaten Meranti di Provinsi Riau, Riau Selatan. Setelah dari sana Pemalang, dari Pemalang ke Purwocintel, kemudian jadi pindah ke Semarang, dari Semarang ke Samarinda, Samarinda ke Bontang, balik Semarang. Enggak seberapa, saya cuma pindah berapa 6 kali paling. Enggak. Saya asli Purwokerto, kemudian rumah saya sampai sekarang sesuai KTP. KTP nggih. Ini urusannya kan coblosan KTP. Saya di Purbalingga. Dah. Tapi hari-hari sudah 4 tahun ini saya berdomisili di Semarang. Sangel Maning, tapi nang desa Semarang. Saya kemarin dulu mau beli Simang 5 enggak dijual. Ya harus juga. Atau kapling-kapling maksudnya. Bapak Ibu, ada cerita menarik dari saya sengaja minta tanya ke Kabid Sarpras, yang saya hormati para kabid, para guru Korwil. Dulu saya tahunya pengawas, tapi jadi jenenge Korwil. Oh dalam ini anak korda, anak korcam, sembuh karpe lah. Dalam maning madrasah dibubarna maning sambar korban. Dah sampai di situ aja, jangan terus curhat, biasa aja. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati di ruangan ini dan yang lain di daring. Saya sebenarnya ingin lihat yang di daring, jangan pirang wonge pirasi. Sebelah nur lembotok, sodok anak orang itu juga. Enggak lah, itu benar, insya Allah benar. Nggih, dari mulai Sampang sana di timur sampai Majenang di barat ya. Oh dari luhur, sampai di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan lah ya. Kidul maning kan laut, soran apa maning. Banyak. Untuk yang daring nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Majenang satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti ada orangnya. Wedok jen aku mbok. Oh jebule suaranya beda kok. Fotone lanang metune wadon. Fotone wadon metune lanang. Bapak Ibu, saya tadi ngobrol dengan Kabid Sarpras untuk pengadaan barang dan jasa dari 1,1 triliun, kisaran hanya di angka 40 miliar. Oke ya, pegang angka 40 miliar ya. Kalau ini terjadi dulu 10 tahun lalu, kurang 40 miliar, ini berarti 4 miliar. Loh kan cerita badi, pengadaan barang jasa sih dipikirkan badi. Iya kan, bagi penyedia jasa, loh bukan bagi Bapak Ibu. Saya tidak ngomong Bapak Ibu yang dapat badi, bukan penyedia jasa. 4 miliar. Nanti
ada orang-orang yang terus sekeliling penyedia jasa, terus akan jalukan siapnya begini. Ini cerita 10 tahun lalu, karena saya mendapat ini ketika saya kasih intel di Purbalingga. Semua sekolah dapat proyek, Nun Sewu, dulu namanya pengawas, nitili dari itu minta 3-5% untuk kepala dinas pendidikan di salah satu kabupaten. Akhirnya dari masalah. Dan saya tidak ingin itu terjadi untuk yang ke depan. Seperti disampaikan Mbak Yuni sama Mas Ardiono tadi, 12 tahun Bapak Ibu, terlihat banget nanti kalau sekarang tidak kelihatan, tidak ada masalah ya. Begitu nembe pensiun, nang omah, nembe kalau yang udah punya cucu ya, nembe mangku putune, anak wong teka Nun Sewu ada panggilan. Padahal nembe diundang urung dadi apa-apa nggih. Bapak diminta klarifikasi, ngendi nang kejaksaan. Ah, mikir ngomongnya lancar, Bapak anu pribek jere. Pasti kan begitu nih. Bahasanya Mbak Yuni tadi, kalau memang Bapak Ibu benar ketika bekerja, harus usah pelo. Enggak usah pelo. Kenapa pelo? Makanya Bapak Ibu kalau menjadi PPK atau pernah megang proyek atau uang sebagai bendahara, tolong dari uang pertama penuh berapa, dari mulai Rp1 sampai terakhir Ibu punya catatan di rumah sebagai jurnal pembantu. Kalau yang di kantor kan jelas harus benar, tapi di rumah juga pegang. Saya jadi ingat istri saya ketika jadi sekretaris di Ikatan Adiaksa Dharma kali ini. Suatu kali kami harus pindah ke Samarinda, istri saya menyerahkan laporan ini kepada temannya, tapi tidak disampaikan kepada pimpinan, kepada ketua Dharma Karini. Sudah di Kalimantan dicari, ternyata disimpan sama temannya itu. Dia makan uang itu, geger. Tapi istri saya lepas, karena dia punya alibi, punya catatan itu. Paham ya? Jadi catatan kecil Bapak Ibu di buku jurnal pembantu jangan disepelekan. Nanti bon cilik-cilik, juga duit di ATM apa, tulis semuanya. Keluar untuk bensin, tulis, jangan sampai hilang. Mohon maaf, kalau memang kira-kira ini bisa kehapus gara-gara masa, gara-gara waktu, foto. Dan buat catatan di bawahnya bahwa ini di berapa tulis. Artinya kita harus ada keberanian untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu lah gampang lang duit 200.000 beko. Jangan, bukan masalah 200.000-nya. Buntutnya sing ora karu-karuan. Ya nanti buntut sapi lain nakang buntut kini tidak ada enak-enaknya. Putune kegawa, buyute kegawa, rama buyunge kegawa, jeneng sekeluarga besar kegawa kabeh. Ya, ini yang menjadi titik poin dari Pak Pardiono. Pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor 3199 dan yang dirubah di Undang-Undang Nomor 20 2001 memperkaya diri sama menguntungkan diri sendiri, sarana dan kesempatan yang ada padanya ini yang menjadi masalah. Itu poinnya hanya di situ aja. Kita tidak cerita tentang kasus Bansos kemarin ya. Kasus Bansos kemarin, kenapa kok tidak dituntut hukuman mati? Ketika itu pasal 2 dan pasal 2 ayat 2 yang tidak sempat dijadikan masuk ke dakwaan. Makanya tidak bisa tutup mati. Kayaknya ada kekhilafan deh teman-teman itu waktu itu. Insya Allah di Cilacap enggak. Itu clue dari saya. Bapak Ibu, kita masih punya waktu kisaran 30 menit. Kita tanya jawab. Bapak Ibu, bukan tanya jawab, kita berbagi, kita sharing. Kalau tanya jawab, saya pikir Bapak Ibu lebih tahu karena memberikan pertanyaan kepada murid dan disuruh menjawab muridnya. Benar laporan buah, karena saya biasanya jadi murid, belum pernah jadi guru. Kita sharing hari ini. Saya berharap saya bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa menjawab, mari kita berdoa bersama-sama. Kan bari ndongatok akhirnya aku di sini. Bapak Ibu, monggo kita sharing, saya pimpin. Saya jadi moderator untuk urusan tanya jawab ini, untuk urusan sharing. Monggo, Pak Kabit ada yang mau ditanyakan? Dari audit. Bapak Ibu, sebelah kanan, sebelah kiri, langsung mau 2 apa 3 apa 10 sekalian tidak ada masalah. Monggo,
Yang dari daring, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan, bukan ditanyakan? Ana unek-unek, kenapa mboten? Saya tanya Pak. Ya, dari mana Bapak? Amir Mahmud SMP Negeri 1 Majenang. Monggo. Ya. Terima kasih Pak. Saya selaku guru di sini. Guru SMP Negeri 1 Majenang. SMP Negeri 1 Majenang. Tapi keterkaitan karena ini kapasitasnya saya komite di SD Pak. Ya. Apakah kalau uang dari orang tua, orang tua yang dihimpun komite untuk membantu sekolah, itu juga harus dipertanggungjawabkan ke kejaksaan, Pak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum. Pak Asmani, Pak siapa ya? Pak Amir Mahmud. Pak Amin. Amir. Amin apa Amir? Amir Mahmud. Ya, Pak Amir. Amir itu temannya Budi waktu di SD. Amir. Amir gini. Kalau uang itu berasal dari wali murid ya, dikumpulkan oleh komite, tidak ada urusan dengan kejaksaan. Urusan dengan kejaksaan kalau uang itu digelapkan oleh komite, lewat polisi akan disidik menjadi perkara tindak pidana umum. Itu pakai pasalnya 372, penggelapan uang di komite. Kalau uang itu nanti uang di komite, kemudian ada bantuan dari pemerintah nyampur di komite, itu baru kejaksaan ikut turun. Karena sedikit atau banyak pun kalau uang itu dicampur dengan milik negara, akhirnya semuanya berkalah dengan negara. Nanti akan dibagi mana milik negara, mana yang bukan. Kami fokus kepada uang yang dari negara. Gimana Pak Amin? Pak Amir? Oh iya Pak, ini terima kasih. Jadi cukup ya. Cukup. Ya kebetulan saya komite di SD tapi status saya guru SMP gitu. Oke. Nah, kalau selaku guru SMP pakai uang negara lah jadi masalah, tapi kalau cuma uang komite enggak. Enggak Pak, insya Allah makan gaji aja. Oke. Donowan. Ada yang lain dari daring atau yang dari dalam? Monggo. Korwil. Saya tahu di Purbalingga Korwil juga jenis wong pirang-pirang lho, aku orang sing Cilacap. Oh jenenge Pak Korwil ku ya. Ulang. Enggak, Bapak. Ada ini enggak? Ada Pak Haryadi. In Haryadi dari SKP di Cilacap nih. Gimana? Alhamdulillah. Loh, alhamdulillah cuman kebanjiran enggak ada apa-apa kan. Terus? Oke. Pak Indaryadi nggih. Indaryadi. Pak Indaryadi memang ini menjadi masalah. Sebenarnya hari ini untuk menyimpan data jangan terlalu didominasi oleh ngumpulin hard copy ya, manual. Oke lah, tapi kan punya flash disk. Biasanya simpen uang dewek. Maksudnya gini, ketika Kejaksaan Agung lantai yang gedung utama 6 lantai itu kebakaran, bayangkan Pak, orang yang mau naik pangkat, orang ngomong sejarah, polos pada pucat kabeh. Berkas hilang, memang hilang. Cuman memang kejaksaan sebelum itu sudah main di elektronik. Sudah main data ke Besoknya dosir semuanya tidak boleh ada yang pakai manual saja. Masing-masing pegawai lewat BKN saya lihat masuk ke e-dosir semua. Jawaban saya, ini kan permasalahannya pakai uang negara, uang yang sudah uang dari negara yang sudah dipakai, nggak baru diperiksa ke priwe. Setahu saya kalau force mayor mestinya tidak usah dicari yang aneh-aneh. Sing penting yang dulu Pak Indaryadi itu duanya mobil Avanza disit aja ganti Innova. Kecuali gue mobil negara ya. Karena ketika ada begitu berbanjir kok jadi malah mobil ganti lagi jadi masalah ya. Jangan ke priwe. Orang kan curiga itu. Walaupun uangnya banyak aja terus ganti mobil disit menang baik. Ya kan memang susah, saya pun udah bisa ngomong apa-apa kalau udah kena banjir begitu ke bawah semua. Lah untung bojone ora ke bawah banjir.
Bojonegoro banjir ada dua kemungkinan. Pertama ngomong ini ilahi, kalau orang ngomong alhamdulillah. Anda ini guyon saya, guyon. Iya, force majeure memang masalahnya force majeure, cuman sekarang kan ada data elektronik, Pak. Ke depan ini tidak bisa menjadi omongan bahwa ini kena banjir, nggak bisa. Karena harus ada backup semua. Harus ada backup. Mohon maaf, aja nanti pangapura nggih, bahasa kasar saya aja nanti goblok-goblok dari siki anak-anak kecil. Anak-anak sekarang ini kan luar biasa, Pak. Pinter pol. Saya lihat anak saya lagi main game. Main apa, Mas? Game. Ternyata lagi Pak, lagi nulis berita juga. Anak saya kan wartawan kemarin. Di samping main game, sebelahnya ada berita. Masukkan dokumen terus saya gitu. Jajal wong tua duwe laptop. Ya anu buru iki mau nih, anu buru begitu hilang bubar kabeh langsung kan. Kita harus belajar Pak ke depan, enggak bisa hanya begini aja. Pun enggak suka dengan model yang terus dari kemarin saya juga punya seperti itu juga enggak mau. Baik dengan elektronik pun jangan hanya satu flash disk. Flash disk kantor ada, flash disk pribadi ada. Orang paham itu. Begitu dibuka sama. Jangan hanya backup satu, enggak bisa. Karena juga harusnya punya, kalau Kementerian Keuangan lebih ngeri lagi sekarang. Kementerian Keuangan itu semua laporan langsung masuk, itu pusatnya di Balikpapan, Pak. Keuangan, ada kantornya di Balikpapan, karena saya pernah kenal dengan kepala kantornya. Ternyata semua laporan keuangan langsung masuk data elektronik. Makanya Kementerian Keuangan ini ada cerita dari sepupu saya yang di Bea Cukai, ke depan kantor Bea Cukai akan tutup. Mereka akan bekerja dari rumah semua. Kantor Bea Cukai mereka akan kecil aja. Di situ nggak ada kursi kepala, nggak ada kepala untuk nggak ada. Semua mejanya kayak ruang rapat, semua orang bisa pakai desktop itu, cuman punya password masing-masing. Semua online semua se Indonesia. Indonesia mesti harus mulai begitu, Pak. Masalahnya nongol nih. Akhirnya singap dari pensiunan masalahnya, Pak. Kan ini banyak pensiun nih kalau udah begini. Semua pakai online kok, server semua. Dan kita harus terutama keturunan kita ya harus tahu tentang itu. Ya. Jangan cukup dengan hanya seperti ini cukup, enggak, janganlah. Walaupun saya di Purbalingga, di Purwokerto sudah jaksa masuk sekolah di hampir 17 sekolah tentang undang-undang ITE. Tapi setelah saya lihat kelemahan anak-anak sekarang itu, attitude-nya memang kurang baik. Dan banyak para wali murid disalahkan gurunya. Dan saya termasuk tidak cocok dengan pandangan itu. Saya termasuk tidak suka. Ini anak-anak SMA semua. Kenapa? Saya bilang pada guru, mestinya kalau attitude bukan tanggung jawab dari guru di SMA terutama. Anak ini kan dari kecil lahir PAUD, TK, SD, SMP kan sama bapak ibunya. Bocah dugal kok langsung sama guru SMA nih. Yang enggak benar kan yang enggak benar kan orang tuanya ketika memberikan teladan. Artinya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih senior dari saya enggak seberapa. Dari awal saya menanamkan cerita bahwa mestinya anak itu yang menjadi teladan orang tuanya. Kunci ya. Permasalahan muncul, ngeraman maling, teladannya maling. Ini jadi masalah baru, makanya jadilah orang tua yang baik biar jadi teladan oleh anak-anaknya. Jangan sampai anaknya punya teladan tetangganya, itu maksud saya loh. Paham nggih? Ki jenenge anake sapa sih kok mengaku orang hormati malah hormati tetanggane. Jebule ibune senenge jalan karo tetanggane kan orang ngerti. Nah ini bahasa guyon saya begitu. Menurut hormati absen dengan anaknya kan jadi sesuatu yang luar biasa. Itu Pak Indaresi ya. Itu jawaban saya begitu. Pak Parsiana ada jawaban? Dan izin Pak Indaresi, kalau itu memang hilang karena rusak dan sebagainya, Bapak harus membuat break dan harus diketahui di situ petugasnya siapa. Kalau Bapak sebagai kepala sekolahnya, Bapak sudah mengetahui bahwa aplikasi tersebut rusak karena kebanjiran. Sebutkan apa saja. Dan ada fotonya kalau perlu, kalau tidak hanyut atau katakanlah tidak hanyut ya difoto kerusakan tersebut. Pak. Terima kasih. Sebelum kita lanjutkan tanya jawab, acara ini sudah masuk ke Instagram di Kejati Jateng ya, @Kejati Jateng. Ini saya barusan dikirim oleh Mas Febri yang di belakang itu staf di Penkum. Sudah masuk IG, jadi artinya Bapak Ibu kegiatan ini dipantau langsung oleh Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung, Kapus Penkum tahu semua. Jaksa Tinggi pun tahu bahwa kami di sini benar-benar melakukan yang memang ada. Kami bukan fiktif, saya juga tidak berani fiktif kok. Masa pernah ngomong foto-foto dikirim ya enggak juga lah, saya juga enggak mau. Ada yang mau disampaikan lagi yang dari monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama Satrio Jatmiko Sugiharto. Dari panggilan Jatmiko. Pak Jatmiko nggih. Dari Korwil Pendidikan Kecamatan Cipari. Cipari. Nggih. Kami mewakili teman-teman guru dan kepala sekolah yang ada di lapangan. Nggih. Menyampaikan sekolah baru saja menerima bantuan berupa alat elektronik. Nggih. Kemudian sudah inventarisir dan sudah dimasukkan ke aset daerah. Ternyata di hari kemudian kebobolan maling. Artinya guru dan kepala sekolah sudah tidak salah karena tralisnya yang dijebol. Iya betul. Pengamanannya sudah benar. Ini pertanggungjawaban guru dan kepala sekolah bagaimana? Apakah harus mengganti dengan barang yang baru? Padahal barang itu adalah barang bantuan dari Dinas Pendidikan misalnya. Jadi ke depannya laporannya seperti apa? Kalau hanya arsip tadi dibuatkan berita acara, insya Allah clear. Tapi kalau barangnya nanti di damas daerah, betul, nanti harus akan muncul barang yang seperti itu lagi. Saya kira itu pertanyaan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Catur di rumah apa yang pertama dilakukan? Itu. Tapi kepada pihak yang berwenang, jangan ketua RT, nggak ada gunanya juga lapor ketua RT. Ke penyidik Polri, karena ini tindak pidana umum. Satu, yang kedua, minta kepada Polri segera melakukan tindakan awal. Jangan sampai lebih dari 24 jam. Karena kalau sudah lebih dari 24 jam, ini area tempat yang kejadian TKP ini bisa bermasalah. Malah dari lagi rekayasa dari sekolah. Yang kedua, Bapak enggak usah mikir ganti. Ngapain ganti? Orang kita enggak melakukan, enggak. Kalau malah kita nunggu sampai ini ada keputusan dari polisi, kalau enggak ketemu, kalau enggak nunggu sampai pengadilan mengatakan bahwa ini siapa yang bertanggung jawab. Setelah itu buat berita acara dari hasil laporan polisi, kemudian laporan ke pimpinan di atasnya. Ini bantuan CSR apa bantuan dari pemerintah, itu aja. Kembalikan laporan itu kepada yang mengirim. Ya, kalau saya Bapak Ibu yang di daerah minta untuk mengganti, saya tidak pernah lihat aturan seperti itu. Apalagi tidak ada bukti bahwa mereka melakukan, karena bukti seorang menjadi pelaku kan harus dibuktikan di pengadilan. Apalagi di pasal penjurian 362 itu harus ada pembuktian. Tidak bisa seperti itu, gampang enggak. Saya belum pernah mendengar ketika komputer hilang di sekolah, Purbalingga ketika saya jadi Kasintel, puluhan Pak yang laporan komputer hilang. Sama, baru dipasang, besoknya hilang, baru dipasang, besoknya hilang. Banyak banget, tidak hanya 1-2. Tidak ada cerita suruh ganti, tidak ada. Kalaupun ada yang ngotot suruh ganti, saya bisa malah turun, saya juga bisa maki-maki yang nyuruh malah. Ya karena bukan dia pencurinya dan tidak ada bukti bahwa dia melakukan itu. Pak Jatmiko mohon seperti itu ya jawaban saya. Mohon maaf kalau jawaban saya kadang-kadang agak kasar nih. Agak kasar karena memang aduh gimana ya ceritanya ya. Saya dari kecil di intelijen dan memang biasa di jalan. Saya tidak biasa memberi jawaban terlalu ular-ular, berteori enggak, saya enggak suka. Kasihan yang tanya juga teorinya muter-muter buntut itu mungkin ketok jawabannya kan melas juga. Ada yang lain Bapak Ibu? Ini Cilacap, jadi saya tidak banyak guru yang kenal. Kalau di Purbalingga di tahun 2007 sampai 2013, saya menjadi pelopor dengan teman-teman mengadakan training emotional spiritual question yang Pak Ari Ginanjar. Ada 12 angkatan saya ngadakan.
Hampir 4.000 guru SD SMP yang saya ikutkan training gratis di sana. Tapi di Purbalingga nih, karena saya tidak punya akses ke Cilacap, saya tidak berani. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, yang dari daring, online ada yang mau disampaikan? Share. Bapak Ibu, pada intinya kalau itu urusan keuangan negara, yang penting jangan ada keinginan untuk nyatil ya. Tahu nyatil ya? Apalagi ngutil lah, janganlah. Hanya lagi Pak Jaksa. Ya, gimana? Saya mau tanya ini Pak, sekedar wawasan aja. Kalau Pak Jaksa mungkin ilmunya yang tinggi, karena kami guru dan masyarakat. Itu kalau untuk pemeriksaan itu antara inspektorat, BPKP, dan KPK sih ilmunya sama, enggak ya Pak? Terima kasih, mohon maaf. Saya pikir beda-beda. Kalau dari BPK itu, domainnya pasti di auditor. Mereka orang-orang yang meriksa memang luar biasa auditor. Fokusnya bukan ke arah orang ini sebagai pelaku tindak pidana. Kalau KPK, ya fokusnya sudah untuk mencari kira-kira ini ada tindak pidana apa enggak. Kalau BPK enggak, ini hanya berkisar kepada ini ada kerugian negara apa enggak gitu aja. Satunya dari mana? Dari inspektorat. Inspektorat lebih ke arah mengamankan aset milik daerah. Kalau itu urusan keuangan negara ya, keuangan daerah. Lebih ke arahnya itu Pak. Kalau KPK memang sudah, mohon maaf, dari awal fokusnya, seperti juga kami di Kejaksaan, ini nun sewu ya. Kami kan, terutama saya lah, kalau Pak Pardiono kan mukanya friendly ya. Bu Yuni paling friendly, muka saya kan kelihatan banget bahwa ini muka-muka penyidik. Ketemu orang, nun sewu, istri saya aja sering protes di rumah. Ketika kami udah mulai ngobrol, tensi saya udah mulai naik, ngomong, akhirnya istri saya cuma duduk ke belakang nyandar, ya, bojone lu, bojone. Bukan terdakwa ini, bukan tersangka. Dia lagi ngobrol, ya lagi pemeriksaan, paham ya? Jadi kalau seorang jaksa udah mulai klarifikasi, yang ada di otak dia, kena masalah apa lagi? Ngobrol saja kadang-kadang kami lupa, saking tensi lagi tinggi, ngerti-ngerti tidur, nun saya jangan kaget. Tapi sebagai juga cerita bahwa, ini sekalian untuk pengetahuan ya Pak Amir ya, bahwa Bapak Ibu jangan keliru ketika ketemu jaksa. Apalagi dia mengaku ketika di tengah jalan, saya ini seorang penyidik. Jangan terus meyakini bahwa dia seorang penyidik. Kenapa? Jaksa dan penyidik itu beda lembaga. Jaksa itu semenjak dia dilantik menjadi seorang jaksa setelah pendidikan, dia jaksa memang benar. Jaksa fungsional lah, kayak saya, kayak Pak Pardiono, Pak Bu Yuni. Tapi ketika dia nangani perkara, sudah pegang surat perintah, di sana tertulis bahwa dia juga menjadi penyidik salah satu perkara, baru dia dinyatakan menjadi penyidik dari kejaksaan. Bahasa penyidik itu tidak bisa dia katakan kemana, bahwa saya ini kejaksaan tidak bisa. Walaupun dia dipitsus. Penyidik baru bisa dikatakan sebagai penyidik kalau dia pegang perkara yang sedang dia lakukan pemeriksaan. Satu. Sama dengan penuntut umum. Jaksa dan penuntut umum itu lembaga yang berbeda. Seorang jaksa bisa dianggap sebagai penuntut umum itu ketika dia dikasih surat perintah nangani perkara dari mulai tahap 2 ya, kemudian sidang di pengadilan. Itu baru dia bisa jadi penuntut umum. Tidak semua jaksa penuntut umum. Hari ini kami bukan penuntut umum. Hari ini kami juga bukan penyidik, bukan juga penyelidik. Kami hanya seorang jaksa yang diberi tugas melakukan penanganan hukum di Kabupaten Cilacap. Itu aja. Mohon maaf, saya sengaja menyinggung biar Bapak Ibu paham dan jangan kagetan. Karena saya tahu nun sewu saya tidak lagi mengatakan Cilacap jauh dari pusat kota, bukan. Memang ada oknum dari kami kadang senangan kok menjadi wong. Saya tidak suka kok benar. Melas zaman semakin ke sini isi kayak apa? Gendruwo bos yang menjadi wong loh. Enggak lah, jaksa bukan untuk nakut-nakuti. Jaksa Agung sudah begitu friendly loh selama ini untuk bisa ketemu dengan masyarakat, bisa komunikasi. Apalagi sekarang ada namanya restorasi justice ya. Keadilan yang mengembalikan keadaan semula, walaupun ada banyak syarat. Narkoba saja sekarang ada perintah kalau memang dia bisa terbukti ada standarnya bahwa dia di 0,0 berapa sebagai pengguna, dia tidak akan dilanjutkan menjadi seorang pengedar. Dia dipaksa untuk masuk penjara. Itu ada aturan lagi. Korupsi yang hanya di bawah 50 juta saja, Jaksa Agung sudah perintahkan untuk segera dikembalikan pada saat masih lidik.
Karena biaya untuk tindak pidana korupsi itu minimal 100 juta. Kalau sampai terus setelah pulang dari sini jangan korupsi 50 juta semua, jangan. Tetap kita akan lakukan tindakan yang 50 kalau memang ada. Untuk bagaimana caranya dikembalikan. Kalau sampai dilanjutkan kemudian negara malah kehilangan 50 juta, kan malah pindu kan ada di akhir. Setelah dikembalikan pasti orang ini akan mendapatkan hukuman secara internal, enggak mungkin enggak. Saya paham nggih? Jadi cukup rampung jelas kabeh. Rengli disampaikan? Bapak Ibu, share. Terima kasih, Pak. Ya, nggih Pak Amir, matur nuwun. Yang lain Bapak Ibu, yang daring SMP-nya ada banyak banget setahu saya loh, Cilacap. Berapa kecamatan di Cilacap nih? Oh, siapa? Banyumas ya, Mas? Banyumas 29 kecamatan. 24. Tapi luas daerah Cilacap paling luas di Jawa Tengah. Nggih. PAD-nya juga tinggi. Bapak Ibu, ada lagi yang mau di-share? Di daring? Yang tertulis tidak ada titipan pertanyaan? Betul ya? Kita bubar jam berapa, Pak? Jangan. Saya siang ini anggar siang ini nggak pulang terus aku ora Ramadan rumah. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Bapak Ibu? Chatnya ada nggak di chat? Chat. Yang ke atas, ditarik ke atas. Oh, absen ya, laporan rok. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada kayaknya. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Parziono dengan Bu Yuni sudah mengerti. Apa yang kami lakukan sebenarnya untuk preventif saja. Saya juga tidak akan pernah ngurusi Bapak Ibu punya uang berapa, tidak ada, tidak ada urusan. Nah kan milih urusan melakukan apa-apa, aku takoni malah. Ya kan kalau saya ingin tahu bila sih duitnya, nggak proyek bila sih, besok ada apa saya yang diterima Pak Budi kita ini dari gigi ulah kain, enggak lah, enggak mau. Silakan Bapak Ibu bekerja sesuai aturan, sesuai SOP. Terakhir tadi ada slide yang tidak dibacakan oleh Pak Parziono. Indonesia hari ini kalau cuma orang pinter, banyaknya luar biasa. Nggak usah cerita Indonesia lah. Cilacap kurang apa orang pinter. Banyak banget orang pinter. Cuman untuk orang jujur, kalau bahasanya Pak Purgana, KSOP, banyak sebenarnya orang jujur, memang tidak diberi peran. Paham nggih? Dilala kok sing diberi peran ya aku lagi orang ngarani wong ora jujur, bukan. Kok kayong kerasa temen sing jujur kok pada. Kok suara hati Pak Kabit. Enggak apa-apa sih. Jujur tidak jujur itu urusan mereka masing-masing. Bapak Ibu enggak usah khawatir. Ini saya mau closing urusannya dengan spiritual. Bapak Ibu megang uang seberapapun, ibunya kalau di rumah pun ketika dapat uang untuk belanja harus dipertanggungjawabkan kepada yang memberi. Apalagi ini diberi oleh negara pasti harus dipertanggungjawabkan. Ini baru urusan dunia ya. Ngesuk nang akhirat juga takoni. Monggo saja kalau masih berani melawan dengan urusan akhirat, aku sih melu nyawang tok lah. Senajan besok di akhirat juga kita tidak akan pernah ketemu kan? Tidak bisa ketemu, mikir awake dhewe puyeng mikir tanggane. Tidak akan ketemu lah, pusing masing-masing. Oke ya gitu ya. Kami datang ke sini hanya ingin berbagi. Pengetahuan kami mungkin hanya sebatas ini. Bapak Ibu lebih punya banyak pengetahuan. Tapi yang kami sampaikan ini, yang sudah kami sampaikan ini, kami berharap Bapak Ibu bisa menerima dengan baik. Itu sudah membuat kami bahagia. Bahagia itu yang ingin saya bawa pulang. Dan moga-moga bisa menjadi amalan kami nanti. Moga-moga. Kalau bahasa Pak Parziono itu, ambil yang baik, buang yang buruk. Tapi bahasa ya, jangan di masjid. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kurang ajar dan kita jaluk kamelengi wong. Ya ndak hanya sandal Bu banyak banget. Anak sajadah, anak pasing.
Makatan nggih. Saya atas nama tim kemana? Kenapa? Ya. Atau pengaduan, Ya. tetapi pengaduan itu identitasnya tidak jelas misalnya. Apakah juga ditindaklanjuti? Terima kasih. Perintah. Dalam apa? Perintah jaksa agung enggak? Enggak. Kalaupun sebenarnya begini, di Undang-Undang Tipikornya malah mestinya terang dan akan dirahasiakan. Kalau sudah dia tidak berani mencantumkan nama, kita niat ke ini. Satu lagi Bapak Ibu keliru ya. Angger wong lagi wadah. Ngerti wadah nggih? Angger wong ora seneng kan biasa. Nek wadah kan sampe mbedhek tekan ati ki wadah. Tekan asam lambung lah wadah lah. Urung liwat wonge nembe mambu wis mbedhek pol. Kuwi wong wadah. Lah wis pokoke lah. Mung ora mutah tok lah pokoke. Kalau sudah kelasnya orang wadah, Bapak Ibu perlu ketahui laporannya kepada yang terhormat, yang mulia Bapak Presiden Republik Indonesia, Mas Owi, kan gitu nih. Tembusannya, kabeh tertulis. Hanya satu yang tidak ditemusi dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekan ngono jenenge sing laporan, kalaupun ada, namanya nggak ada. Satu hal, kalau dia masih ada namanya, kita akan cari, Pak. Kita akan cari minimal klarifikasi dulu. Dan yakini kalau kita tidak melakukan, nggak usah khawatir. Biasanya ngerlangat jenenge, jangan kompeten juga oleh laporan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan, harus khawatir, menjadi laporan sahabat harus khawatir. Setan sudah tidak mau melaporkan perbuatan kita, Pak, setan. Karena menurut saya seperti setan kabeh, setan ini suaranya nyambut gawe. Paham nggih, Bapak? Non sewu ya, saya kembali lagi, saya agak kasar kalau ngomong. Pak, aku kan jadi langsung ngeh. Oh ya, sana. Itu Bapak Ibu, sekali lagi karena saya tidak tahu nih yang paling banyak ngomong siapa hari ini karena saya cuma belakang tok. Apa yang saya sampaikan ini juga harus saya pertanggungjawabkan karena di ruangan ini tidak hanya kita yang ada. Yang gaib pun ada. Pemilik alam semestanya juga melihat. Yang saya sampaikan juga harus saya pertanggungjawabkan kelak ketika saya di yaumil akhir. Harus tanggung jawab. Makanya saya tidak berani ngomong yang kemana-mana dan memang tidak boleh. Ada yang aneh ya? Jaksa kok pikiran nek umpamanya wedi kok. Ini masalah wedi nih, bukan masalah apa-apa. Rasa malu dan takut. Saya mewakili tim, mohon maaf lahir batin. Lillahi ta'ala lahir batin. Izinkan kami pamit untuk pulang. Bu Yuni pulangnya ke Semarang, Bapak Ibu. Jadi beliau hari baru sudah sampai ke Semarang karena ditunggu suaminya sudah 3 hari tidak ketemu. Iya, saya 4 hari. Saya juga sudah 4 hari juga. Tidak ketemu istri saya di Purbalingga. Pak Pardiono istri yang di Purwokerto ya? Suara hati semua. Enggak, istri beliau 1 di Purwokerto. Enggak. Makatan nggih, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga apresiasi kami kepada Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih kepada pembawa acara, kepada para kabit, pada semua yang hadir di sini dan semua yang hadir lewat daring. Saya atas nama rombongan mengucapkan terima kasih luar biasa. Termasuk pada yang nyiapin konsumsi. Aku sekali makan siang ini kan bingung aku lagi. Apa harus dimakan sekarang? Boleh bawa pulang maksudnya. Oke, matur nuwun. Bila tauhid saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tim Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dapat bermanfaat bagi kita semua, baik dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari khususnya ataupun kita sebagai masyarakat pada umumnya. Dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan kami sampaikan juga selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu kalau mau didar, kalau mau jasa konturnya monggo. Wong sing dua kantor itu dua aku iki. Haleluya.